Ternyata anak-anak dalam kehidupan kita memiliki berbagai macam posisi menurut Al-Quran. Betul. Anak-anak, posisi yang pertama adalah dia sebagai perhiasan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah." Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak dan harta. Jadi posisi pertama anak-anak sebagai perhiasan hidup. Artinya kita bangga, kita senang ketika kita memiliki dia. Betul. Ya kan? Betul. Yang kedua, ternyata anak-anak itu bisa jadi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang paling besar. Jadi kadang-kadang anak-anak jadi cobaan buat kita. Masya Allah. Yang ketiga, anak-anak itu juga bisa sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kemudian yang anak-anak kita ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Masya Allah. Kalau kita menatap mereka, menenteramkan hati kita. Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita doa sama Allah agar anak-anak kita jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Bagaimana dengan cara Rasulullah SAW memperlakukan anak maupun cucu-cucunya? Rasul adalah orang yang paling lembut, gemar bermain kepada anak-anak. Masya Allah. Masya. Begitu pula Rasulullah SAW ingatkan pada teman-teman beliau ya, ada salah seorang laki-laki namanya Al-Aqra. Beliau punya 10 anak yang nggak pernah beliau cium sama sekali. Kemudian Al-Aqra ini tanya, "Rasul, kau cium anak-anakmu?" Kata Rasul, "Tentu saja. Kita mencium anak-anak kita. Man la yarham la yurham," kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi umat Islam ini kita disuruh untuk memeluk anak kita, bonding ya, sentuhan, kita peluk, kita cium anak-anak kita. Dan banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan ciuman pelukan dari orang tuanya. Kering dia, nggak dapat sentuhan. Dalam surah Luqman ayat 13, beliau ini Masya Allah, ketika menasihati anaknya selalu dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat "Ya bunayya," wahai anakku sayang. Masya Allah. Jadi kita ini kalau mau menasihati anak-anak kita, teman-teman sekalian, kita panggil wahai anakku sayang, anakku yang salihah, anakku yang baik, anakku. Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Kalau engkau melakukan hal demikian, kau sedang melakukan sebuah kezaliman yang besar. Masya Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan menduakan Allah. Itu maksudnya. Artinya ajarkan anak-anak kita dari kecil sedini mungkin, anak-anak kita adalah anak-anak yang berdoanya hanya pada Allah, minta tolongnya hanya pada Allah, bergantungnya hanya pada Allah. Hal sederhana, saya punya anak-anak 4 orang. Jadi suatu ketika Maryam mengatakan, Maryam pintar, dapat matematika nilainya 100. Masya Allah. Maka pengajaran tauhidnya adalah, Masya Allah, Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah memberikan kepintaran kepada Maryam. Sehingga Maryam bisa mendapatkan tauhid. Yang artinya adalah Maryam, kepintarannya Maryam bukan karena Maryam. Betul. Itu Allah yang kasih. Masya itu tauhid. Allah, Masya Allah. Atau misalnya ada anak saya namanya Ibrahim, dia tendang bola. Wah, kuat kan, hebat kan Ibrahim. Saya katakan, Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan kaki yang kuat untuk Ibrahim sehingga Ibrahim bisa tendang bola. Itu terdengar simpel, tapi kadang-kadang kita nggak lakukan. Jadi anak-anak kita tahu bahwa kehebatan saya itu karena Allah yang kasih, kekuatan saya karena Allah yang kasih. Masya Allah. Hal-hal kecil juga begitu, ketika anak kita sakit, kayak kemarin kejedot gitu ya. Yang kita lakukan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anak ini. Anak itu dengar sehingga dia tahu yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua dalam surah Luqman, pastinya kita turun ke bawah, Luqman ayat ke-14, ini adalah perintah untuk bakti sama orang tua. Surah anak kita bakti sama orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin liwalidayhi." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, khususnya pada ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Anak itu kita minta untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapak. Jadi ajarkan anak-anak kita bakti sama orang tua. Anak kecil itu ibarat kawat ya, kita bisa bentuk-bentuk. Kalau sudah besar memang besi agak susah gitu. Masya Allah.
Eh, teman-teman ketahuilah bahwa anak-anak kecil, anak-anak usia dini itu adalah peniru paling ulung di muka bumi ini. Masya Mereka Allah. peniru terbaik. Apapun yang mereka lihat, mereka perhatikan, mereka tiru. Yang mereka dengar, mereka kemudian tiru. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha agar pandangan mata anak kita, telinga anak kita semuanya yang baik-baik. Kita berusaha. Makanya nggak boleh orang tua bertengkar di depan anak. Kenapa? Dia akan lihat, kemudian dia akan tiru, kemudian dia mungkin saja bisa membenci salah satu di antara orang tuanya, dan dia akan lakukan di kemudian hari, teman-teman sekalian. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau menasihati seorang anak itu mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, beritahu kepada saya sebelum engkau memarahi atau menasihati saya, apa tugas orang tua kepada anaknya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua yang pertama adalah memberikan ibu yang baik. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka anak ini mengatakan, orang tua aku nggak pernah melakukan ketiga hal tersebut. Ibuku bukan ibu yang baik, namaku bukan nama yang baik, dan aku pun, kata anak kecil ini, tidak pernah diajarkan pendidikan agama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu. Allah, jadi yang durhaka itu bukan cuma anak. Orang tua juga bisa durhaka pada anak ya? Kenapa anak itu amanah? Kenapa tidak dididik dengan sebaik-baiknya? Masya Allah. Kalau dikatakan anak durhaka, anak nakal, kalau saya pribadi, saya apalagi anak kecil ya, saya tidak setuju dengan kalimat tersebut. Mungkin justru ada pada diri kita yang kurang sabar dalam mendidiknya, kita yang kurang ilmu dalam mendidiknya, kita yang kurang waktu untuk membersamai dirinya, seperti itu. Bukankah dia peniru? Dia meniru semua, apapun yang dia lihat dan apapun yang dia dengar. Anak itu bukan main-main, dia amanah, teman-teman sekalian. Di luar sana puluhan tahun orang menunggu kehadiran buah hati, dan Allah mungkin belum kasih kepada mereka. Tapi Allah percaya kepada kita untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Setiap anak yang lahir, mereka dalam keadaan fitrah, mereka itu suci, mereka tunduk kepada Allah. Orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi ini, menjadi itu. Ini kita akan masuk kepada pola pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Kalau teman-teman lihat di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikan cara komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku bermimpi bahwa aku semalam menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang itu? Menurutmu gimana, nak? Pandanganmu bagaimana, nak? Artinya apa? Ada pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis dari seorang ayah atau ibu kepada anaknya, bukan otoriter. Otoriter itu artinya pokoknya ikutin aja deh, mama yang paling tahu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Mama udah yang paling benar, itu otoriter. Ditanya, menurutmu gimana, nak? Secara garis besar dalam surah Luqman ayat 13-19 tadi, pertama adalah tauhid, kemudian kedua ajarkan anak-anak kita bakti kepada kedua orang tuanya. Ketiga Allah Subhanahu wa taala. Keempat ajarkan anak-anak kita salat dan dakwah. Dakwah, teman-teman sekalian. Dalam surah Luqman ayat 17 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat dan ajak anak-anak kita peka untuk mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Kemudian apalagi? Kelima, ajarkan anak-anak kita untuk sabar. Sabar, wasbir 'ala ma asabak. Sabar terhadap apa yang menimpamu, nak. Hidup nggak selamanya mudah. Hidup nggak selamanya enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak suka, ada hal-hal yang kita nggak ingin ini terjadi. Sabar sayang. Atau dalam dakwah, sabar sayang, mengajak orang lain pada kebaikan. Dan terakhir dalam surah Luqman ayat 18-19 kita ajarkan anak-anak kita perkara akhlak. Akhlak itu sangat penting, teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ankarul aswatil lasautul hamir. Lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya bicara yang baik, nak, bicara yang santun, nak, seperti itu.